yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan kami, Bapa sesembahan kami. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus menolong, sehingga apa yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami di dalam persekutuan doa malam hari ini, dan kita akan melanjutkan dulu pemahaman mengenai kitab Amsal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sampai di Amsal pasal 14 ayat 12, dan hari ini masih tetap dengan judul yang sama ya. Pergumulan mencari kebenaran, dan kita sampai di bagian 9 ya. Jadi satu ayat ini akan kita renungkan sampai beberapa kali pertemuan. Nah, ini pertemuan yang ke-9 dalam judul yang sama, yaitu pergumulan mencari kebenaran. Amsal pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sekali lagi kita ingat bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita dan kemudian memberi dorongan kepada saya untuk merenungkan mencari Tuhan. Makanya judulnya adalah pergumulan mencari kebenaran. Nah, saudara, ini firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita kalau menyembah Tuhan itu harus Tuhan yang benar. Saudara masih mengingat sejak pergumulan kita yang awal dulu, saya ajak saudara bersama dengan saya
lakukan pergumulan merenungkan tentang yang maha kuasa. Bahwa di dunia ini yang maha kuasa itu ada banyak. Nah, sehingga ini firman ini mengingatkan, jangan-jangan kita menyembah yang maha kuasa, tetapi ternyata yang maha kuasa yang konsepnya keliru. Karena jumlahnya nanti ada belasan bahkan dimungkinkan puluhan, saudara. Sehingga kalau jumlahnya puluhan, apakah mereka itu Tuhan semua? Karena antara konsep Tuhan yang satu dengan yang lain itu berbeda. Bahkan jalan untuk menuju kemuliaan atau jalan menuju ke surga itu yang ditunjukkan oleh kitab suci masing-masing juga berbeda. Nah, ini kalau kita mau objektif, mestinya kan kita harus mencari satu yang benar. Nah, itu yang sudah saya lakukan dan ini saya impartasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terserah semua yang mengikuti apa yang saya sampaikan ini, Anda mau pilih yang mana silahkan. Tapi saya memikirkan dengan cara saya, dengan seobjektif mungkin yang saya bisa, maka saya menjumpai pada akhirnya ada satu konsep tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa dikenal. Dari sekian banyak konsep tentang Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dikenal, saudara. Ya, jadi katanya, hanya katanya, ada Tuhan begitu. Itu hampir semua keyakinan menyatakan semacam itu. Kalau ada Tuhan yang bisa dikenal, itu Tuhan buatan manusia. Misalnya membuat arca kemudian disembah. Nah, itu bisa dikenal. Yaitu arca itu kan batu. Ya. Jadi itu sebuah benda yang kasat mata yang bisa dilihat begitu. Tapi kalau itu kemudian dianggap Tuhan, sepertinya kok ya masa Tuhan yang maha kuasa itu malah buatan manusia, kan tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus mencari sebuah pribadi yang kondisinya lebih bagus dari manusia. Derajatnya jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih berhikmat, lebih cerdas, lebih berkuasa, ya lebih dahsyat dari manusia. Nah itu, nah ini yang pada akhirnya saya ajak saudara merenungkan konsep tentang Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri, namanya Yesus Kristus. Nah, ini pun masih akan kita cari plus minusnya, saudara. Saya waktu itu tidak segera saja, ya saya percaya Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Tunggu dulu. Karena yang saya renungkan kan banyak gitu, dan nanti saya mau memilih satu kan seperti itu. Nah, ini masih saya pertanyakan waktu itu, sebetulnya cerita soal Yesus ini sumbernya dari mana? Dikatakan dari kitab suci. Ya. Dan kitab suci itu ada paling tidak ada 2 yang memuat kisah mengenai Isa alaihi salam atau Isa al-Masih, yang di iman Kristen disebut Yesus Kristus itu. Itu ada 2 kitab dari agama besar yang ada di dunia ini bisa diteliti. Tapi pada akhirnya saya meneliti yang kitab suci Bible. Kenapa? Saya punya alasan, tapi rasanya tidak perlu saya jelaskan dengan rinci alasannya di sini, kecuali bahwa ya memang yang memuat kisahnya paling banyak dan paling rinci itu di Bible, di kitab sucinya orang Kristen itu, saudara. Nah, makanya kemarin saya ajak saudara mempertanyakan, ini kitab suci ini bisa dipercaya enggak? Nah, ternyata saya mendapati bukti-bukti yang kuat bahwa kredibilitas kitab suci itu bisa diandalkan, bukan buku sembarangan. Kalau yang lain itu masih ada kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar kalau menurut saya. Kitab suci yang lain itu menurut saya loh ya, subjektif ini. Para pendengar mau ikut atau tidak ini subjektif ya, saya akui gitu ya. Jadi orang lain ada yang mengakui bahwa kitab suci yang benar itu adalah kitab suci selain Bible, silahkan ya. Tapi saya menyampaikan bahwa ada 6 hal yang kemarin sudah saya sampaikan dalam renungan-renungan yang lalu, bahwa kitab suci Bible itu bisa dipertanggungjawabkan, kredibilitasnya teruji, itu saudara ya. Baik kredibilitas secara akal sehat maupun secara kuasa, saya sebut begitu. Jadi secara kerohanian itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang saya dapati semacam itu. Nah, sekarang kita akan meningkat lagi dalam perenungan yang sekarang ini adalah mari kita mencermati sesuai dengan kitab suci yang ada ini,
Tuhan yang mengambil rupa manusia. Kita cermati, apakah memang betul? Di situ diceritakan bahwa Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia, atau tepatnya Tuhan yang Maha Kuasa yang mengambil rupa manusia. Saya mencermati dari awal. Nah, mulai sekarang ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencermati kitab suci yang dipercaya oleh umat Kristiani ini. Jadi mengkritisi, termasuk mengkritisi di dalamnya, gitu bagaimana itu kisah mengenai manusia Yesus Kristus, karena banyak anggapan yang mengatakan begini, Yesus Kristus itu manusia biasa yang dituhankan, yang dianggap sebagai Tuhan. Nah itu wacana semacam itu saya kritisi kalau saya. Ini benar seperti ini atau enggak gitu. Kalau enggak, kita tidak boleh ngotot dong, tapi harus dengan akal sehat kita menerima bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Yesus itu manusia biasa yang dianggap sebagai Tuhan, saya juga enggak mau. Loh, ini taruhannya adalah nyawa saya atau saudara itu. Nyawa saudara dan saya nanti kalau mati masuk surga atau enggak, kan seperti itu. Nah, jadi masing-masing keyakinan itu saya kritisi. Nah, hanya keyakinan-keyakinan yang lain ketika saya mengkritisi, saya tidak bisa menyampaikannya di sini. Itu ya plus minusnya, karena itu menyangkut keyakinan yang pada akhirnya tidak saya anut. Nah, yang saya anut saja, inilah keyakinan Kristiani ini yang saya sodorkan di sini sebagai renungan atau tema renungan kita kali ini, yaitu mencermati Tuhan yang mengambil rupa manusia. Sesuai dengan kitab suci yang dijelaskan adalah bahwa memang kehadiran Mesias atau kehadiran juru selamat. Jadi harap diingat, manusia itu jatuh dosa. Sudah, sejak awal jatuh dosa. Adam dan Hawa jatuh dosa sehingga terpisah dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan menyatakan bahwa nanti kondisi itu akan dipulihkan dengan hadirnya sebuah pribadi atau seorang pribadi yang pada akhirnya populer disebut Mesias atau Juru Selamat. Jadi nanti untuk renungan-renungan berikutnya saya ingin menyampaikan dengan istilah Mesias ini, saudara ya. Nah, ini yang di keyakinan lain tidak ada, konsepnya bisa berbeda-beda. Tapi mari sekarang kita tekuni konsep dengan keyakinan Kristiani ini, karena bagi saya ini yang paling masuk akal, bagi saya, loh ya, saudara-saudara sekalian ya. Yang lain ada hal-hal yang tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal, sehingga saya tidak ikut. Nah, ini aja, mari kita tekuni. Sebetulnya inti dari iman Kristiani itu apa? Yaitu mempercayai Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Nah, itu dimulai ternyata dari kitab Kejadian. Dari Kejadian pasal yang ke-3, ayat yang ke-15. Jadi dikisahkan ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh dosa. Itu kemudian manusia pertama itu diusir dari Taman Eden, dari tempat kemuliaan itu. Dan sebelum diusir, Tuhan memberikan banyak pernyataan di situ, termasuk pernyataan-pernyataan bahwa Adam dan Hawa sudah tidak boleh lagi ada di Taman Eden atau Taman Firdaus, tapi terbuang berada di dunia yang terkutuk ini. Jadi bumi ini, tanah ini menjadi terkutuk karena kesalahan Adam dan Hawa, kemudian kecenderungannya hanya menghasilkan hal-hal yang bikin susah manusia. Tidak seperti kenyamanan di Taman Firdaus itu, saudara-saudara. Nah, lalu Tuhan juga menyampaikan pernyataan kutukan terhadap iblis, ya, terhadap yang waktu itu yang menggoda Hawa, dan diwujudkan rupanya iblis dengan wujud ular waktu itu. Makanya ular dikutuk berjalan dengan perutnya. Tadinya rupanya tidak berjalan dengan perut. Saya tidak tahu pakai apa, apakah ular punya kaki atau tidak dijelaskan. Ya, tetapi ular kemudian dikutuk berjalan dengan perutnya. Nah, di pasal 3 ayat 15 itu ada pernyataan Tuhan dari firman Tuhan ini, bunyinya begini.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, yang dimaksud Hawa. Engkau itu iblis, ya, iblis atau yang waktu itu berperawakan ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini. Nah, ini yang oleh para teolog Kristiani sering disebut janji induk atau nubuatan awal, ya. Jadi yang namanya nubuat itu sekali lagi adalah ramalan yang bersifat rohani, dan ramalan itu pasti terjadi. Itu di Perjanjian Lama yang disebut nubuat. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa Tuhan berkata, Tuhan, aku Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara keturunannya wanita, anak cucu Adam, dan nanti keturunan ular. Ya, walaupun kalau tafsiran saya, ular itu hanya dipakai oleh iblis, ya. Untuk rupanya ular waktu itu bisa berbicara untuk menggodai Hawa. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Tapi akhirnya binatang yang namanya ular ini juga kena kutukan Tuhan. Jadi kalau kita perluas, kalau disebutkan iblis dengan seluruh prajuritnya, dengan seluruh roh yang berpihak kepadanya, itu akan menjadi musuh manusia, akan bermusuhan. Makanya Anda tahu setan itu artinya pembunuh, iblis itu pembunuh. Makanya kalau ada orang yang sekarang ini bersahabat dengan setan, itu bersahabat dengan pembunuh. Ya. Jadi kalau ada orang yang minta tolong setan, itu yang minta tolong roh yang selain daripada roh Tuhan, itu sebetulnya bersahabat dengan pembunuh. Pada akhirnya jiwanya akan diminta oleh setan itu untuk menjadi bulan-bulanannya setan, seperti itu. Nah, saya bisa menjelaskan banyak berdasarkan pengalaman pelayanan hal ini, tapi fokus kita sekarang sedang bukan itu, ya. Ya, fokus kita sekarang sedang pada nubuatan akan lahirnya Mesias. Nah, tadi di sana di Kejadian pasal yang ke-3 ayat 5 tadi dikatakan bahwa nanti akan ada keturunan wanita, keturunan Hawa itu yang meremukkan kepala ular. Dan ular itu hanya diizinkan oleh Tuhan untuk menggigit tumitnya keturunannya Hawa. Kalau kita tafsirkan secara luas, ini bahwa nanti iblis itu masih diizinkan untuk menggodai manusia, untuk bahkan juga bisa melukai manusia, tapi hanya ditumit saja. Kalaupun ini ditafsirkan dengan sisi jumlah, saudara, itu orang-orang yang akan ikut iblis ini jumlahnya dibatasi oleh Tuhan. Tidak semua manusia, seperti itu. Tapi keturunannya wanita ini nanti akan ada oknum, ada pribadi yang benar-benar akan mengalahkan iblis, saudara. Nah, berarti kan ketika Adam dan Hawa sudah dapat digodai oleh iblis kemudian jatuh dosa, maka dalam peristiwa itu iblis yang menang. Iblis yang pada akhirnya sama-sama dibuang ke bumi, Adam dan Hawa juga dibuang ke bumi, keturunannya Adam dan Hawa juga dibuang ke bumi. Nah, iblis ada di situ, jadi di bumi itu yang ada adalah keturunannya Adam dan Hawa dan iblis, gitu. Nah, kalau kita mengikuti sejarah, saudara yang mengikuti doa pagi, itu sejarah umat manusia kemudian tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama pun masih ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, tapi tidak semua, saudara. Ya, jadi ada orang-orang yang dikasih Tuhan, disebut anak Tuhan begitu. Ya, seperti umat pilihan Tuhan adalah anakku, keturunan Yakub adalah anakku dikatakan Tuhan. Tapi tidak semua manusia begitu. Tapi Mesias ini yang dinanti
sejak zaman Adam dan Hawa itu nanti akan menjadi juru selamat untuk seluruh umat manusia. Jadi iblis benar-benar dikalahkan, keok betul gitu. Kepalanya diremukkan. Sampai saya ingat waktu saya masih kecil, saudara-saudara, saya masih remaja, saya hidup di desa. Itu nenek saya sering menganjurkan kepada saya bahwa kalau membunuh ular itu harus diremukkan kepalanya. Makanya kami waktu itu, ya namanya di desa kan banyak ular ya, di tengah kota aja sekarang juga ada ular. Ular itu di mana-mana ada gitu. Kecuali pecinta binatang, maka saya kalau ada ular pasti saya bunuh gitu. Karena itu hama buat saya dan kepalanya pasti diremukkan. Karena orang-orang di seputaran saya berkata begini, itu kalau kepalanya nggak diremukkan, itu untuk menjilati lukanya nanti dia sembuh loh. Wah, itu. Jadi kepalanya mesti hancur seperti itu. Tapi sebetulnya ayat firman Tuhan ini tujuannya bukan hanya sekedar itu, tapi ini mengatakan bahwa nanti akan ada pribadi yang mengalahkan iblis. Nah pertanyaannya begini, ketika saya merenungkannya, iblis itu tidak mudah dikalahkan. Sekali lagi kita merenungkan, Adam dan Hawa itu ada di dekat Tuhan. Dia sering bertemu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan di Taman Eden. Dia itu dipeluk oleh Tuhan istilahnya, di dalam lindungan Tuhan. Orang Jawa Tengah berkata, dikeloni karo Gusti Allah, gitu saudara ya. Itu pun masih bisa dicuri oleh iblis dengan kelicikannya, ya, dengan rekayasa perkataan sedemikian rupa. Makanya sekarang ini kalau hanya dikatakan, ada kitab suci yang dikatakan kalau orang melakukan amal yang baik nanti akan menjadi orang yang beruntung di zaman akhirat. Loh, ini kalau hanya beruntung yang bagaimana? Itu masih perlu dipertanyakan. Karena sejak awal kalau kita melihat kitab suci yang kita tekuni ini, iblis itu membolak-balik kata sedemikian rupa loh saudara ya. Ya, engkau kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah yang ada di tengah taman ini dikatakan begitu, tidak akan mati, tapi akan menjadi sama dengan Tuhan. Lah kan iblis nggak nipu itu, benar toh? Sama dengan Tuhan, tapi akhirnya ya mati. Tapi iblis tidak menipu loh. Pada waktu habis makan, kalau mungkin waktu itu ada dialog, gitu, begitu Hawa makan buah itu, lalu masih berhadapan dengan iblis. Iblis berkata bagaimana? Mungkin kalau ditulis lengkap itu sesuai dengan tafsiran saya. Iblis berkata, nah nggak mati kan Hawa? Mati nggak kamu? Enggak kan, masih tetap biasa kan? Itu lalu Hawa datang kepada Adam. Nggak mati kok Mas Adam, makan aja ya, enak buahnya. Dua-duanya makan lalu dua-duanya jatuh dosa. Itu. Jadi liciknya iblis itu di situ, membolak-balik kata. Makanya kalau sekarang ini ada orang yang sering merekayasa kata untuk membolak-balik kata untuk melakukan kejahatan, nah itu anak buahnya iblis, saudara. Itu saudara, kita harus jadi orang yang tulus, ya. Kalaupun membolak-balik kata, tapi dengan hati yang tulus. Ah, itu yang saya belajar di situ. Ya, jadi kata-kata itu memang boleh dibolak-balik gitu. Makanya jadi konselor itu harus menguasai seperti itu. Kadang-kadang konsel itu datang dengan membolak-balik kata. Kita harus merenungkan ini karepe opo jane ini. Nah itu. Jadi saudara, ini kita belajar dari kitab Kejadian dulu. Wah ini untuk satu ayat aja kok kayaknya satu kali renungan ya ini ayatnya. Tadi rencana saya dengan ayat di bawahnya tapi rupanya nggak bisa. Ini kita merenungkan yang satu ini dalam konteks kita sedang mencari Tuhan. Wah ini ternyata panjang ya kalau direnungkan. Jadi iblis itu membolak-balik kata, tapi catat di sini bahwa Tuhan berkata, keturunan wanita ini nanti benar-benar akan meremukkan kepalamu. Kamu akan mati, kalahlah. Kalah keok betul dengan keturunan wanita ini. Nah, tadi sekali lagi pertanyaannya, lah terus siapa keturunan wanita itu? Kalau dipikirkan pada waktu itu tidak bisa keturunan wanita itu. Karena anak cucu Adam itu nanti ada di dunia dan sudah kena kutuk Tuhan. Di dunia nanti penuh dengan kesusahan. Dia hidup dalam daging, dagingnya penuh dengan kelemahan. Bahkan ada ayatnya tuh yang mengatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Nah itu. Jadi kalau mengalahkan iblis yang liciknya luar biasa, yang sudah berhasil mengalahkan nenek moyang kita itu, terus siapa anak cucunya Adam yang bisa mengalahkan iblis itu? Kalau menurut saya waktu itu Adam dan Hawa tidak membayangkan, bahkan sampai keturunannya nanti sampai Kain, Habil
dan keturunan berikutnya seperti itu kan, anaknya Adam dan Hawa nanti banyak, bukan hanya Kain dan Habil yang sampai akhirnya menurunkan bangsa manusia sampai ke kita itu. Tidak pernah akan bisa membayangkan, terus siapa itu ya tokoh yang benar-benar dapat meremukkan iblis itu, siapa itu? Dulu tidak pernah membayangkan. Tapi kalau sekarang kita diberitahu, kita sekarang menjumpai fakta, hikmatnya Tuhan itu luar biasa. Ada manusia yang melahirkan manusia. Ada Maria yang melahirkan Yesus. Itu kan bangsa manusia namanya itu. Tidak bisa dipungkiri, itu manusia. Yesus itu manusia sejati. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Kejadian 3 ayat 15, dia keturunan wanita itu. Tuhan tidak mengatakan keturunan pria loh. Keturunan wanita itu, karena yang dicobai dan jatuh pertama adalah wanita. Makanya Yesus itu anaknya Maria. Tapi dia bukan benihnya Yusuf. Yesus tidak punya ayah secara kemanusiaan. Itu iman Kristiani kita percaya seperti itu. Kalau sekarang ini banyak orang yang menyatakan Tuhan Yesus kita itu seringkali dicemooh demikian rupa, ya silakan aja. Orang-orang yang tidak meneliti dan tidak mau menerima kan seenak perutnya kalau ngomong. Ya kita nggak usah ikut tuduhan-tuduhan orang lah. Kita mengikuti teologi kita, apa yang kita percaya ini, dan kita mendalami aja belum. Makanya orang-orang yang kalau tidak mendalami gampang nanti juga digodain semacam itu. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa, hanya sekedar nabi, ya silahkan aja itu. Tetapi saya percaya kepada kitab suci yang menjelaskan ini, bahwa Tuhan Yesus itu Maria itu mengandung oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bukan karena, maaf permisi bicara, persetubuhan antara pria dan wanita, bukan. Itu. Nah, ini yang kita percaya sampai sekarang ini. Ya silahkan kalau yang tidak percaya tidak masalah ya, tapi saya percaya karena kitab suci berkata seperti itu, dan yang menyangatkan saya bisa percaya itu karena sekarang saya mengalami kok janji-janji yang ada di dalam kitab suci, nama Yesus punya kuasa, itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dibandingkan dengan kepercayaan lain ya enggak lah, saya memilih yang inilah, saya mengikut berpihak kepada Yesus, begitu. Itu saudara ya. Jadi ini saya sedang mengimpartasikan apa yang saya dapati dari pencarian akan Tuhan, akan konsep tentang Tuhan itu saudara ya. Nah ini jadi ternyata Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak awal. Jadi nanti dalam beberapa sore ke depan ini, beberapa malam ke depan ini, doa malam kita akan kita isi dengan nubuat-nubuat tentang akan lahirnya Mesias. Yang pertama di Kejadian 3 ayat 15, itu dinubuatkan bahwa nanti akan ada pribadi yang kemudian dikenal sebagai Mesias oleh keturunannya Adam, oleh umat manusia kita sekarang. Itu sudah dijanjikan, ada pribadi yang akan mengalahkan iblis itu. Nah ternyata lahirnya adalah Tuhan sendiri yang mengambil rupa manusia. Ya, dia lahir bukan dari benih laki-laki, tapi jelas itu adalah keturunan wanita yang pernah dikalahkan oleh iblis itu. Dan akhirnya nanti ini yang akan mengalahkan iblis. Ya, maka keturunannya wanita, keturunannya Maria yang namanya Yesus Kristus itulah yang bahkan iblis sudah tidak bisa mengalahkan lagi. Wong dibunuh melalui para Farisi, melalui orang-orang Israel, melalui orang-orang Yahudi yang jahat, yang membunuh Yesus, itu akhirnya mati tapi bangkit kembali kok. Makanya sekarang ini kalau ada cemooh yang sering mengatakan, itu sering banget loh saya mengatakan, di internet banyak itu, Tuhan kok mati, gitu. Ya karena tidak mendalami teologinya, ya biarkan aja. Ya enggak bisa, itu bukan Tuhan kalau mati itu, gitu. Ya memang Tuhan tidak bisa mati. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, dia menyediakan dirinya untuk mati. Dan itu dijelaskan oleh Alkitab. Nah kalau enggak mau repot-repot meneliti Alkitab lalu sekedar mencemooh, ya gampang aja, ya biarkan saja kan begitu. Nah ini saya menyampaikan kepada saudara untuk membentengi kita. Jadi jangan sampai saudara dan saya hanya oleh apologetika yang dangkal aja sudah kalah. Yaitu contohnya, saudara punya anak
Yang banyak terjadi sekarang ini harap diwaspadai gadis-gadis kita yang nanti didekati oleh orang-orang yang menggunakan cemooh semacam ini, wis pindah aja, tinggalkan Yesus, ikut saya gitu. Lalu hanya oleh karena jodoh, saya berkata, serius saya berkata, hanya oleh jodoh meninggalkan Yesus. Wah, ya naif itu. Ringan, murah banget itu akhirnya. Hanya sekedar ditukar dengan jodoh, dan saya nanti bisa menunjukkan dalam pengalaman pelayanan saya, ada orang-orang yang berjodoh dengan cara-cara di luar Yesus yang pada akhirnya menderita. Saya tunjukkan, lebih dari satu. Serius saya berkata. Makanya kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, nah mari kita mengikuti pembuktian ini. Yang pertama, yaitu bahwa dia dinubuatkan sejak awal dunia. Sejak manusia jatuh dosa pertama, sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan datang, yang pada akhirnya nanti terbukti dalam diri Yesus Kristus. Nah, itu saja kesimpulan untuk hal ini. Ya, ini belum kesimpulan semua, saudara ya. Masih ada banyak hal yang, wah ini nanti mungkin jadi puluhan seri ya, ini ya, satu ayat di Amsal pasal 14 ayat 12 enggak masalah lah. Tapi pokoknya iman kita semakin kuat, kita semakin mengakar, karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berakar, ya, beriman dan berakar di dalam Yesus Kristus. Ada firmannya yang semacam itu. Makanya kalau yang tidak berakar, gampang kena goda dan meninggalkan Yesus itu, wah itulah perjuangan kita, supaya itu jangan menimpa anak cucu atau bahkan saudara yang mengikuti doa malam ini. Sampai di situ dulu, Tuhan dipuji, amin. Nah, mari kita menaikkan doa syafaat, kita akan berdoa untuk hal-hal umum, doa syafaat secara umum, dan juga nama-nama yang masih harus kita doakan, saudara-saudara sekalian, sampai doa penutup nanti. Nah, mari, walaupun minta maaf, saya main musik juga pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, tapi saya persembahkan untuk Tuhan. Sudah Tuhan saja yang menerima penyembahan dan pujian kita, saudara sekalian ya. Kami naikkan syukur padamu dan kita nanti akan berdoa. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kami boleh meneliti firman Tuhan, dan luar biasa Tuhan memberikan banyak waktu kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan dengan lebih hati-hati, dan kami sedang menggumulkan sebuah pergumulan mencari kebenaran. Karena itu kami mohon oleh Roh-Mu yang kudus tetap menolong kami, sehingga kami, anak-Mu di tempat ini dan tim, dan juga semua yang mengikuti persekutuan doa malam ini, kami benar-benar dikuatkan, diberkati, semakin mengakar percaya kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang benar, yang dapat kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk situasi khusus yang sekarang masih dialami oleh dunia dan bahkan juga oleh bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga kami lepas dari tekanan ancaman virus corona, tapi Tuhan memberikan kepada kami pemulihan sehingga kami dapat hidup pulih seperti sedia kala masyarakat melakukan kegiatannya dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami menyerahkan saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah yang penuh kuasa itu, kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam,
saudara kami Partijah semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Geovanu Wibowo, saudara kami Menik Surawan, saudara kami Supriyanto, saudara kami Anak Alia Prinsesa Destrianti, saudara kami Endang Wulandari, saudara kami Supardan, semuanya di Salatiga, juga untuk saudara kami Dri Suyatno di Lampung, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mengucap syukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami, juga kepada keluarga yang mendampingi, nama-nama yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, sehingga kami tetap memiliki iman, nama Yesus punya kuasa dan memberkati kami. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain selain pergumulan soal kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Porwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan pertolongan Tuhan yang cukup jelas, sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk saudara kami ini. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami setiap hari memperkuat iman kami dengan firman Tuhan, dengan rahasia firman-Mu. Beri kami terus kemampuan, bahkan dapat mengembangkan, sehingga semakin banyak yang diberkati, semakin banyak yang melihat kuasa Tuhan, semakin banyak yang diselamatkan, dan semakin banyak yang diteguhkan imannya. Kami mengucap syukur. Mohon Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, sehingga setiap hari kami menikmati, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme dan antusiasme, semakin memiliki semangat dan gairah untuk menyambut masa depan kami, menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, dan dengan dukungan apapun juga yang diberikan kepada kami sehingga pelayanan ini semakin berkembang. Terus mari kita semuanya mengerjakan buat Tuhan pekerjaan Tuhan ini. Kita bersatu hati melayani Tuhan, yang melayani Tuhan semakin diberkati, amin. Saudara, dan juga terus kami berharap saudara memberikan dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang bersekutu bersama dengan kita, lebih banyak lagi nanti yang diselamatkan, diteguhkan imannya, dan diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati, amin.